kita beri tepuk tangan yang meriah bagi kebaikan Tuhan. Saya percaya hari ini hari spesial. Coba lihat pada para ibu-ibu, katakan Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya menyapa bagi saudara yang hadir pada pagi hari ini di rumah Tuhan maupun yang menyaksikan secara online. Coba yang di online, coba kliklah di live chat, katakan Yesus baik. Ayo ucapkan bersama-sama yang di rumah Tuhan. 2, 3. Yesus. Lebih keras lagi. 2, 3. Yesus baik. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Hari ini kita akan bersama-sama belajar di hari Mother's Day ini dari seorang wanita di dalam Alkitab yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Saya berdoa biar bukan hanya wanita ini yang dipuji oleh Tuhan Yesus, tapi semua kita juga akan dipuji oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Mari kita lihat dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Alkitab berkata, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah Yesus di sebuah kampung, dalam bahasa Inggrisnya di kota Betania atau kota Betani. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima Yesus di rumahnya. Kita perlu membuka hati kita untuk menerima Yesus. Ayat 39. Perempuan itu, yaitu Marta, mempunyai seorang saudara bernama Maria. Ucapkan bersama saya keras, Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus. Marta datang mendekat pada Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Marta dalam keadaan kesepian, merasa lelah, dia merasa ditinggalkan sendirian. Lalu dia berkata, suruhlah dia, Maria, membantu aku. Lihat jawaban Yesus ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Marta ternyata penuh dengan banyak kekhawatiran, beban berat, omelan, sungut-sungut, saudaraku, komplain. Tetapi lihat ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ulangi lagi kalimat ini, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. NCV version berkata, only one thing is important. Hanya satu yang penting. Mary has chosen the better things. Maria telah memilih yang terbaik. And it will never be taken away from her. Dan itu tidak akan dapat diambil dari hidupnya. Saudara harus mengerti bahwa hidup ini adalah pilihan. Ayo ucapkan bersama saya, hidup adalah pilihan. 2, 3. Yang online coba kliklah di komen, ucapkan bersama saya 2, 3. Hidup adalah pilihan. Sukses dan gagalnya hidup ini ditentukan oleh pilihan-pilihan yang kita ambil setiap hari. Kalaupun saudara tidak mengambil pilihan, itulah pilihan yang sedang kau pilih. Nah, dari pilihan seseorang, kita bisa melihat bahwa pilihan yang diambil akan mengungkapkan isi hati orang itu. Contoh, ketika orang berkata ada pilihan antara bekerja overtime hari Minggu atau ke gereja beribadah dan melayani, maka isi hati orang itu akan dapat terungkap melalui pilihannya. Dan kalau dia lebih mementingkan bekerja hari Minggu overtime sehingga tidak bisa beribadah, sebenarnya Anda tahu bahwa isi hatinya dia lebih mementingkan uang daripada ibadah. Tapi saya bersyukur pagi hari ini saudara memilih beribadah karena engkau punya isi hati mendahulukan Tuhan lebih dari segala-galanya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Pilihan seseorang juga akan menunjukkan prioritas hidupnya. Saudara, ketika ada pilihan
untuk kita, yaitu saudaraku, menabur untuk pekerjaan Tuhan, atau hanya untuk diri kita sendiri, maka Anda akan mengerti prioritas hidup orang itu akan terlihat dari pilihan atau keputusan yang dia buat. Nah, pilihan juga akan menjelaskan tingkat kedewasaan, kematangan orang tersebut. Saat lewati persoalan, saat melewati keadaan yang sulit, saat kita dikecewakan, disakiti, apakah kita memilih untuk pahit, memilih untuk benci, dan memilih untuk membalas dendam, ataukah kita memilih untuk mengampuni, memilih untuk memaafkan, dan tetap berbuat baik walaupun disakiti? Itu akan menentukan dan menjelaskan tingkat kedewasaan kita. Saya berdoa biar semua kita memilih pilihan-pilihan yang tepat, yang setuju. Katakan amin. Bahkan pilihan seseorang akan menentukan masa depannya. Saudara, tentunya ada banyak pilihan dan keputusan saya di masa lalu yang salah. Tentunya saya harus menyadari, merenungkan, dan mau memperbaiki di hari ini dan di hari esok dari keputusan pilihan yang salah. Tetapi saya juga mensyukuri atas pilihan-pilihan yang tepat, yang ternyata sesuai kehendak Tuhan, yang akhirnya sampai hari ini saya menikmati pilihan-pilihan yang tepat. Saya masih ingat tahun 2002 awal, saya tinggal di state lain, di Amerika, dalam keadaan dikecewakan, dilukai, disakiti. Dan saya dengan istri dan anak, saya berkata, sudah lebih baik kita minggir saja dan kita jauh dari pelayanan. Dalam kondisi demikian, saudaraku, ternyata tiba-tiba saya masih ingat almarhum Pastor Alex Abraham Tanusa Putra, seorang bapak rohani kita, dia telepon saya khusus dan berkata, ayo balik ke Philadelphia, mulai gereja lagi. Dan saya berkata, well, saya mau doa dulu. Dan Anda tahu saya minta 10 tanda dari Tuhan. Kalau memang Tuhan berkehendak saya balik ke villa untuk memulai sebuah gereja. Kenapa minta 10 tanda? Kenapa tidak 3? Karena saya berharap supaya ada satu saja tidak digenapi. Dan saya akan berkata, saya tidak akan balik ke kota Philadelphia. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Tuhan itu menggenapi 10-10 apa yang saya doakan. 10-nya digenapi. Akhirnya saya dengan isi sepakat. Kami di awal 2002 kembali ke kota Philadelphia. Memulai hanya dari 20 orang gereja Bethany Miracle Center di Philadelphia ini. Dan oleh kemurahan Tuhan, sebuah keputusan yang kami ambil, yang tidak pernah kami sesali sampai hari ini. Karena ternyata sejak hari itu, 2002 sampai sekarang, kasih setia Tuhan bekerja atas gereja ini. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Pilihan kita akan menentukan masa depan kita. Pilihan kita akan menunjukkan isi hati kita. Pilihan kita akan menunjukkan prioritas kita, bahkan menjelaskan tingkat kedewasaan kita. Nah, yang menarik, saudaraku, di ayat 42 ini dikatakan Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yesus tidak memuji Maria karena dia pandai masak. Yesus tidak memuji Maria karena dia suka, saudaraku, memuji Tuhan. Bukan karena kecantikannya, walaupun itu semua penting. Tetapi lihat bagaimana Yesus memuji Maria. Kenapa? Maria dari Betani dipuji Yesus karena pilihan terbaik yang telah dipilihnya. Pilihan terbaik Maria adalah sesuatu yang kekal, yang tidak dapat diambil dari hidupnya. Pilihan terbaik Maria telah membuatnya tetap kuat, tetap tenang saat menghadapi pergumulan hidup ini. Itu sebabnya tema khotbah saya hari ini adalah pilihlah yang terpenting di antara yang penting. Choose the best amongst the best. Pilihlah yang terpenting di antara yang penting. Pilihlah yang terbaik di antara yang terbaik. Ayo ucapkan bersama saya, yang online coba kliklah di komen, katakan bersama saya harus memilih yang terpenting. 2, 3. Sekali lagi 2, 3. Saya harus memilih yang terpenting. Dan ketika Maria telah memilih pilihan-pilihan yang penting,
maka Yesus memuji dan menghargai pilihan Maria. Saya berdoa biar hari ini di tengah-tengah kondisi apapun yang kita hadapi, pilihlah pilihan yang terpenting sama seperti pilihan Maria, supaya saudara tidak pernah menyesal dengan pilihan yang kita pilih. Yang setuju, katakan amin. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, saya pelajari ada 4 pilihan terbaik yang Maria telah pilih. Ada 4 pilihan terpenting yang Maria telah pilih. Dan biar ini juga menjadi pilihan kita. Lihat Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu Marta mempunyai seorang saudara bernama Maria. Alkitab mencatat, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Ulangi lagi, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Rupanya duduk di kaki Yesus adalah tempat favorit Maria. Ternyata bukan shopping yang menjadi tempat favorit Maria. Ternyata bukan nonton drama Korea, nonton Netflix yang menjadi tempat favorit Maria. Ternyata saudaraku bukan bekerja bahkan overtime yang menjadi tempat favorit bagi Maria. Tapi Maria telah memilih pilihan yang terpenting dan terbaik, yaitu apa? Yang pertama, menikmati keintiman dengan Tuhan. Enjoy intimacy with God. Saudara, tahukah Anda hari ini ada banyak orang percaya, ada banyak pelayan Tuhan, bahkan hamba Tuhan seperti Marta. Hidupnya burnout, hidupnya penuh dengan kelelahan, kekhawatiran, komplain, merasa kecewa, merasa ditinggalkan, merasa sendirian, merasa kesepian, frustrasi. Kenapa? Karena ternyata Marta tidak memilih membangun keintiman, menikmati keintiman dengan Tuhan. Berbeda dengan Maria. Saya masih ingat satu kali saya diundang ketika melayani di Indonesia, di sebuah kota ada teman yang bilang, Pastor Lukas, ini kan lagi ada jam kosong, boleh enggak mampir ke rumah kami, doakan rumah kami. Saya bilang oke, dan waktu saya datang ke rumahnya cukup besar, saudaraku. Ada banyak ruangan-ruangan. Dan ketika saya diajak lihat satu ruangan demi ruangan, saya merasa biasa saja, walaupun rumahnya bagus. Tetapi begitu saya melewati satu ruangan yang tertutup pintunya, mendadak saya merasakan hadirat Tuhan yang kuat. Sampai bulu kuduk saya berdiri, saudaraku. Ini bukan karena ada setan atau nenek lampir, saudara. Tapi saya rasa ini hadirat Tuhan. Lalu saya bilang stop. Di ruang ini kok beda ya dengan ruangan yang lain. Saya rasakan hadirat Tuhan yang kuat. Lalu keluarga ini kaget dan bilang begini. Dan mereka buka pintu. Oh, Pastor Lukas, ini adalah ruangan doa mami kami. Dan sejak mami saya bertobat dan cinta Tuhan, lebih dari 20 tahun dia selalu berdoa di ruangan doa ini. Setiap hari maksimal setiap hari minimal 6 jam. Dia menyembah Tuhan, dia memuji Tuhan, dia berdoa baca Alkitab. Wow, saya bilang gak heran hadirat Tuhan kuat. Dan ternyata dia berkata, mami kami sudah dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapak. Dan ketika dia dipanggil pulang, kami kuburkan. Ada sesuatu yang kayaknya hilang dari hidup kami. Semacam tudung hadirat Tuhan yang kosong dari hidup kami. Dan kami mulai sadar, akhirnya kami sekeluarga yang masih ada. Kami mengambil komitmen, kami membangun keintiman dengan Tuhan. Kami suka menyembah dan berdoa di ruangan itu. Saya berkata, wow, saudara, bukan soal tempatnya. Tapi Anda harus tahu, bagaimanapun juga orang yang membangun keintiman dengan Tuhan akan alami kunjungan pribadi dari Tuhan. Alami sebuah kekuatan, alami kemenangan yang dahsyat dan ajaib. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Keintiman dengan Tuhan membutuhkan rasa lapar, rasa haus akan Tuhan secara konsisten. Hari ini masih adakah saudara kerinduanmu yang kuat untuk terus bangun keintiman dengan Tuhan? Sayangnya hari ini ada banyak orang percaya lebih sibuk mementingkan aksesoris kekristenan daripada esensi
kekristenan yang benar. Saudaraku, kita bersama-sama nikmati gedung ini, ada sound system, ada lighting, musik yang bagus. Ini semua penting, tapi ini hanya aksesoris. Esensi ibadah tidak boleh hilang. Yaitu apa? Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Saudara mau ke gereja pakai baju yang terbaik, Anda mau pakai saudaraku semua yang terbaik yang Anda miliki, itu bagus. Itu hanya aksesoris. Tapi jangan abaikan esensi penting dari ibadah, yaitu apa? Hubungan pribadi kita dengan Yesus. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Apa sih untungnya dekat dengan Tuhan? Apa sih untungnya duduk di kaki Yesus? Apa sih untungnya nyembah Tuhan, berdoa secara pribadi bersama-sama? Seperti ini ibadah, apa sih untungnya? Saudara, keuntungan hidup intim dengan Tuhan akan memberikan istirahat. Kata bersama saya, istirahat. 2, 3. Saudara, Marta ini sibuk melayani, kosong. Kenapa? Karena dia lelah. Hari ini mungkin ada saudara yang datang. Engkau wanita yang sedang lelah, capek dalam menghidupi, menjaga, merawat keluarga Anda. Suami Anda mungkin mengecewakan, istri Anda menyakitkan. Hari ini pilihlah untuk saudara ada dalam hadirat Tuhan. Karena itu memberikan istirahat. Kalau Anda para pria sudah lelah, capek dengan berbagai macam kegagalan dan kesulitan, hari ini pilihlah membangun keintiman. Karena di situ ada istirahat. Dan Anda tahu dalam hadirat Tuhan firman berkata, ada nikmat senantiasa. Bahkan dalam hadirat Tuhan, keuntung apa? Menjalin persahabatan dengan Tuhan. Ada sebuah persahabatan. Engkau mulai terima tuntunan Tuhan. Keluarga ini berkata, sejak kami membangun persahabatan dengan Tuhan, kami mengalami banyak kunjungan malaikat Tuhan, kunjungan suara Tuhan, Yesus sendiri. Dan itu sesuatu yang nikmat, bahkan menyaksikan kemurahan Tuhan. Daud berkata, 1 hari, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Daud berkata, 1 hal yang aku minta kepada Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Menyaksikan kemurahan Tuhan. Siapa tiap hari mau menyaksikan kemurahan demi kemurahan Tuhan? Angkat tangan saudara. Yang mau menyaksikan kemurahan demi kemurahan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kurang meriah, katakan haleluya. Ayo yang di online coba kliklah di komen dan semua kita katakan, saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan. 2, 3, saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Sekali lagi, saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Pilihan terbaik yang Maria pilih dan kita harus pilih. Yang pertama, yaitu menikmati keintiman dari Tuhan. Yang kedua, pilihan terbaik Maria, Lukas 10 ayat 39. Kalimat berikutnya dikatakan, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Terus mendengarkan perkataan Yesus. NCV version berkata, listening to him teach. Bukan hearing, tapi listening. Apa bedanya? Hear itu mendengar cuman asal lalulah saja, asal lewat. Tapi kalau listening, menyimak baik-baik. Betul-betul, saudaraku, disimak, dikunyah, seperti makanan dikunyah, sangat dinikmati, sangat diperhatikan. Dan Anda tahu, inilah pilihan kedua yang terbaik. Maria telah memilih menghidupi perkataan Yesus. Live out the words of Jesus. Maria suka menyimak dan melakukan perkataan Yesus. Saudara, ada banyak orang Kristen punya fans, pendeta-pendeta di YouTube. Oh, saya suka dengar ini, saya suka dengar ini. Bagus. Tapi dengar baik-baik. Kalau saudara punya banyak koleksi khotbah, Anda punya banyak catatan khotbah, Anda punya banyak catatan khotbah, dan engkau hanya banyak hafal ayat Alkitab. Namun, kalau saudara tidak menghidupinya, tidak melakukannya, maka semua akan sia-sia. Maria terus mengunyah. Maria terus menyimak baik-baik setiap perkataan Yesus. Ada banyak orang Kristen, kalau nyanyi pujian, semangat. Begitu dengar khotbah, tidur. Yang tidak tidur hari ini katakan amin. Nah, kenapa yang amin, yang tidak bisa ngomong itu sedang tidur?
Nah hari ini saudaraku, ada banyak orang kalau dengar firman Tuhan sambil lihat WhatsApp, sambil lihat saudaraku Instagram, hanya sekedar asal lalu saja, nggak menyimak dengan baik. Inilah yang membuat kita nggak kuat. Saudaraku, bahkan ketika firman disampaikan, berapa banyak orang Kristen di gereja jadi pedagang asongan. Ya kan, permen. Kamu punya permen? Permen. Sampai keripik tempe pun juga beredar saat khotbah. Tidak ada di tempat ini. Katakan amin, saudaraku. Nah, tanda menghidupi perkataan Yesus itu apa? Memiliki tujuan hidup yang selaras dengan hati Tuhan. Saudara, kalau kita terus menyimak menghidupi perkataan Yesus, tujuan hidup kita akan selaras, sejalan dengan Tuhan. Enggak lagi cuman mengejar diri sendiri, kesukaan diri sendiri, tapi selaras menyenangkan hati Tuhan. Bahkan mengalami perubahan hidup yang menakjubkan. Sampai orang lihat, wow hidupmu berubah ya, dulu pemarah sekarang penyabar. Tidak ada yang amin. Dulunya tukang tersinggungan, sekarang orang yang mudah mengampuni. Dulunya orang yang pelit sekali, sekarang pemurah. Dulunya orang yang suka ngomel, komplain, sekarang suka bersyukur. Dulunya tukang selingkuh, sekarang setia. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bahkan suka membagikan isi hati Tuhan. Bukan membagikan gosip, bukan membagikan kepahitan. Karena apa yang kita masukkan, itu yang akan kita keluarkan. Nah, kalau kita suka merenungkan firman, menghidupi firman, mengerjakan firman, maka perkataan kita yang kita lihat di sosial media kita, yang kita lihat dalam grup WhatsApp kita adalah kata-kata yang jadi berkat. Kata bersama saya harus menghidupi firman. 2, 3. Yang online juga kliklah di komen, ucapkan sama-sama 2, 3. Saya mau menghidupi firman. Yang ketiga, pilihan terbaik Maria, Yohanes 11 ayat yang kedua. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan, kaki Yesus, dengan minyak mur. Dalam terjemahan lain, minyak narwastu yang mahal, yang wangi, dan menyekanya dengan rambutnya. Kenapa rambut Maria yang panjang dipakai untuk menyeka kaki Yesus? Apa karena kurang pel, tidak ada kain waktu itu? Enggak. Sudah tahu, ketika rambut dipakai untuk menyeka kaki Yesus, berarti Maria dalam keadaan tersungkur di bawah. Tahukah Anda, pilihan terbaik, pilihan terpenting yang harus kita pilih juga yang ketiga adalah membangun mezbah bagi Tuhan. Build an altar for God. Membangun mezbah bagi Tuhan. Maria rela meletakkan hidupnya di atas mezbah Tuhan. Maria datang kepada Yesus bukan untuk membangun panggung, bukan mengejar panggung, bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia mempersembahkan hidupnya di atas mezbah Tuhan. Hari-hari ini ada banyak orang Kristen ke gereja, ibadah, pelayanan, tapi sudah tidak lagi mencari Tuhan, tidak lagi membangun mezbah, tapi sibuk untuk diri sendiri. Doanya akhirnya egois. Pokoknya berkati aku. Pokoknya saya harus ditolong Tuhan. Berapa banyak orang hanya ke gereja cari Tuhan. Supaya diberkati. Supaya alami mujizat. Supaya saya disembuhkan. Walaupun itu adalah janji Tuhan. Tapi jangan datang untuk mengejar itu semua. Datanglah untuk Anda mencari sang sumber segala-galanya. Yesus Kristus Tuhan. Ayo kalau tepuk tangan lebih meriah, katakan haleluya. Saudara harus benar-benar memperletakkan hidupmu di atas mezbah Tuhan. Bagaimana saudara mau mempersembahkan yang terbaik? Saudara, ada orang korban untuk Tuhan, lalu bilang begini, ya kan, saya percaya pokoknya saya memberi, saya akan dapat 80 kali lipat, 100 kali lipat ganda. Loh, memang itu janji Tuhan. Tapi kalau saudara memberi untuk Tuhan, lalu berkata saya akan dapat 100 kali lipat, maaf kata. Apa bedanya dengan kita ke kasino? Apa bedanya dengan kita pasang lotre? Saudara, walaupun Tuhan berjanji akan memberkati kembali, tapi saudara tujuannya datang membawa korban bukan supaya Anda jadi lebih kaya, tapi karena engkau cinta dan menghormati serta mentaati firman Tuhan. Yang sujud tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Ada orang berkata, saya melayani. Dapatnya apa? Saya nggak dapat apa-apa di gereja. Saya nggak dapat apa-apa. Maaf kata, berarti orang itu datang melayani.
bukan untuk mempersembahkan hidupnya di atas mezbah. Tetapi dia justru mau mencari sesuatu untuk dirinya sendiri. Jangan jadi Kristen lintah yang hanya untukku, nyedot sana, nyedot sini. Banyak Kristen lintah hari-hari ini. Tapi jadilah Kristen yang mau memberi, meletakkan hidupmu di atas mezbah Tuhan. Yang setuju, katakan amin. Gaya hidup membangun mezbah akan terlihat dari apa? Prioritas hidupnya bagi Tuhan. Setiap kali saudara terima berkat Tuhan, apa yang Anda prioritaskan dalam keuangan Anda? Apakah Anda sisihkan untuk mengembalikan milik Tuhan? Atau Anda bilang, ini untuk aku sendiri, untuk begini. Maka kita tahu bahwa prioritas hidup kita akan menentukan apakah kita membangun mezbah atau tidak. Perhatiannya kepada Tuhan. Perhatiannya, cintanya kepada pekerjaan Tuhan. Cintanya kepada rumah Tuhan. Karena orang bilang begini, oh yang penting itu melayani pribadi Tuhan. Gak usah melayani pekerjaan Tuhan. Gak mungkin. Orang kalau jatuh cinta, gak cuma cinta orangnya, cinta rumah orang itu, bahkan juga cinta apa yang dia kerjakan. Yang setuju katakan, pernah pacaran? Pernah pacaran? Saudara, waktu Anda tidak boleh apel karena belum jam apel, belum hari apel. Begitu Anda lewat di depan rumah pacar Anda, hati Anda bagaimana? Dak dikduk. Rumah sendiri aja nggak pernah diperhatiin. Rumah pacar lewat diperhatikan. Daunnya ada berapa ya di atas pohonnya. Dihitung semua. Kenapa? Karena kalau orang cinta, itu sampai rumahnya pun dan apa yang dikerjakan kita akan sungguh cintai. Saudaraku, hari ini mari kita taruh perhatian kepada Tuhan lebih lagi. Bahkan investasinya bagi Tuhan. Apakah kita meletakkan diri kita di atas mezbah atau justru kita mau mengambil dari mezbah? Dan Maria ini mempersembahkan minyak narwastu yang termahal, terbaik. Dan bagi tradisi wanita Yahudi yang masih gadis, mereka mengumpulkan minyak narwastu dengan harga mahal. Untuk apa? Pada hari perkawinan, maka itu minyak dituangkan kepada suaminya. Ini berarti Maria betul-betul mendahulukan, dia menginvestasikan hidupnya kepada Tuhan. Tapi jangan kaget kalau Anda baca selanjutnya. Maria mempersembahkan minyak yang terbaik, malah dikritik, malah disalahkan, dihakimi oleh siapa? Oleh murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Saudara, hari-hari ini kalau kita lihat ada banyak pengajaran-pengajaran yang sedang diajarkan. Percuma saja kamu ngasih perpuluhan, percuma bla 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 dengan berbagai macam alasan. Sebenarnya Anda tahu dua hal. Yang pertama, mereka berusaha menghentikan orang mempersembahkan narwastunya bagi Tuhan. Menghalang-halangi. Dan yang kedua, karena mereka pelit. Mereka cari pembenaran diri. Tahukah Anda, kalau orang cinta Tuhan, buru-buru jangankan cuma 10%. Berapapun, bahkan seluruhnya pun, dia akan rela. Karena dia cinta Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, ada isu yang dimunculkan tentang keuangan gereja Bethany Miracle Center. Oh, sekarang Bethany Philadelphia duitnya banyak, kasnya banyak. Itu nanti ujung-ujungnya akan pasti jadi miliknya Pak Lukas pribadi. Alamak. Saudara, tahukah Anda bahwa dari awal 2002 sampai hari ini, sampai Tuhan datang, kita komitmen keuangan gereja ini terbuka. Beberapa pendeta dari Indonesia ketika lihat, saudara mereka bilang, kamu gila. Di Indonesia kalau terbuka itu cuma pemasukan. Kamu malah pengeluaran juga dan saldo gereja. Dan itu kami kerjakan sejak 2002 sampai hari ini. Dan Anda tahu saudaraku bahwa semua kita kelola dengan bijak. Sebagai gembala saya mengelola bersama dengan tim bendahara. Dan saudaraku kami terbuka. Tapi bukan berarti kalau terbuka semua mau sibuk mencampuri, mau semua coba mau sibuk ngatur. Itu namanya sudah out of the border. Itu sudah kelewatan batas. Kalau Anda percaya pada kami kelola semuanya dengan baik. Apalagi di Amerika, Anda mengerti, saudaraku, bahwa IRS, Departemen Pajak, akan terus mengawasi. Dan tiap tahun kita selalu hire public accountant yang terbaik di kota ini, nomor berapa, kita bayar mahal untuk apa? Mereka audit. Sampai mereka nggak langsung percaya, mereka minta bukti-bukti pengeluaran. Semuanya harus benar dan komplit. Baru mereka mau keluarkan statement untuk saudaraku keuangan kita tahun itu. Bahkan saudaraku kita juga jelas dari awal memisahkan antara properti gereja dengan milik saya pribadi.
Kalau Anda bisa cek gedung ini pun juga pakai nama gereja, bukan nama saya pribadi. Mobil-mobil gereja pun juga, aset-aset gereja juga semuanya punya nama gereja. Dan itu bukan milik saya pribadi. Dan Anda tahu saudaraku, kalau seandainya saya berniat licik, mau saya ambil untuk diri sendiri. Buat apa saya tampangkan? Buat apa saya beritahu pada jemaat, ini loh kita punya uang berapa? Saudaraku, justru ketika kita mau dipercaya, percayalah Tuhan akan menambah-nambahkan kepercayaannya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Dan kadang-kadang ada orang mencurigai. Dan saya bilang pada beberapa orang yang sempat bertanya, saya bilang gini sajalah, gak usah ribut. Coba kamu lihat dari track record hidup saya. Oleh kemurahan Tuhan, selama 20 tahun gereja ini, apakah ada track record saya mencuri uang gereja? Kami para hamba-hamba Tuhan full timer gereja ini, kami cuma digaji tiap bulan. Bahkan coba lihat juga track record dari sejak tahun 97 sampai 2000. Pada waktu saya mengembalakan Betani Makassar di ujung pandang. Apakah saya tetap punya integritas dalam keuangan? Coba cari mundur lagi track record saya sejak tahun 91 sampai 97. Saya kerja di tempat sekuler. Apakah saya pernah melakukan penggelapan keuangan? Saudaraku, tentunya kita harus terus takut akan Tuhan. Dan kita gunakan semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan apa visi gereja kita? Ada banyak mimpi-mimpi ke depan yang kita sedang doakan dan kita sedang persiapkan. Salah satunya adalah saya merindukan kita punya tempat parkir mobil buat jemaat minimal 2 lantai atau 3 lantai. Lalu di atasnya nanti akan ada lantai berikutnya, ada kids center. Lalu juga di atasnya ada youth center. Dan paling atas tempat basket, bulu tangkis, termasuk juga saudaraku, futsal. Karena ada yang usul harus ada futsal. Saya sudah lihat beberapa gedung atasnya seperti itu. Dan saya lagi doakan, mimpikan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin, saudaraku. Yang keempat, yang terakhir, pilihan terbaik Maria adalah apa? Yohanes 11 ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia. Kalau Anda baca Yohanes 11, Lazarus kakak mereka sakit dan mati. Lihat, tersungkurlah ia Maria di depan kaki Yesus. Lagi-lagi kaki Yesus adalah tempat favorit bagi Maria. Gak heran Tuhan puji Maria. Dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kalau saudara jeli baca Yohanes 11, Marta sebelumnya juga mengucapkan kalimat yang sama. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudara, tetapi yang membedakan adalah apa? Sikap hati Marta itu menyalahkan Yesus, komplain, Tuhan, kalau engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Makanya Yesus gak bergerak apa-apa. Tapi begitu Maria datang dengan penyembahan, dengan air mata kesedihan, dengan air mata pengharapan dan percaya. Lalu Maria berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Kalau Anda baca selanjutnya, maka menangislah Yesus. Saudaraku, tangisan Maria adalah sebuah tangisan bukan marah, kecewa sama Tuhan. Tapi sebuah tangisan cinta dan percaya. Membuat Yesus menangis. Lalu kemudian Yesus berkata, bukalah pintu kubur. Dan akhirnya Yesus teriak, Lazarus, keluarlah. Untung Yesus tidak berkata, Hizkia, keluarlah. Tapi dia berkata, Lazarus, keluarlah. Ternyata Lazarus yang sudah mati 4 hari, dibangkitkan Yesus kembali. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Pilihan terakhir Maria yang keempat yang kita harus pilih. Mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Maria mempercayakan hidupnya. Maria tidak hanya sedang percaya, tapi Maria percaya dan berserah total kepada rencana Tuhan. Dan penyerahan kepercayaan Maria telah membuat hati Yesus tergerak. Saudara, ada banyak orang Kristen percaya, tapi belum mempercayakan hidupnya. Arti mempercayakan hidup itu artinya apa? Apapun yang terjadi, kita tidak pernah meragukan Tuhan. Siapa yang selalu percaya, bahkan mau mempercayakan hidupnya bagi Tuhan. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Apa tanda mempercayakan hidup pada Tuhan? Tidak takut dan khawatir menghadapi apapun juga. Semua kita pasti takut dan khawatir. Itu normal manusia. Tetapi jangan terus hidup
dalam ketakutan. Jangan terus hidup dalam kekhawatiran saat kau menghadapi masa sulit apapun juga. Lalu tidak berasumsi negatif terhadap Tuhan. Maria tidak menyalahkan Tuhan, tidak mengancam Tuhan. Dia selalu percaya akan rencana Tuhan. Bahkan dia setuju dengan apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Dia selalu percaya. Saudara, saya ingat ada orang percaya satu saat datang sama saya marah-marah. Saya tanya, kenapa kamu marah? Pendeta, saya kecewa sama beberapa pendeta. Loh kenapa? Saya konseling masalah saya. Terus ujung-ujungnya habis konseling cuman satu. Pendeta bilang Roma 8 ayat 28. Terus saya marah sama dia, saya pindah gereja pendeta lain. Saya konseling sama pendeta berikutnya. Ujung-ujungnya habis konseling panjang lebar. Pendeta yang kedua ngomong Roma 8 ayat 28. Dan kemudian dia ngancam saya, Pak Lukas, saya konseling sama Pak Lukas, jangan sebut Roma 8 ayat 28. Setelah saya konseling, saya juga bilang Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan buat kita yang percaya pada Dia. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, katakan amin. Dan Anda tahu, saudaraku, ada tangan Tuhan yang selalu bekerja. Ayo ucapkan bersama saya, tangan Tuhan selalu bekerja. Yang online coba kliklah di komen dan semua kita katakan, tangan Tuhan selalu bekerja. Dan ternyata untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Selalu ada berkat terselubung. Ucapkan bersama saya, kliklah di komen juga yang online. Selalu ada berkat terselubung. 2, 3, selalu ada berkat terselubung. Saya tahu di tengah pandemi ada banyak kerugian, ada banyak rasa sakit yang kita lewati. Tapi kalau Anda belajar hitung berkat Tuhan, berapa banyak berkat-berkatnya. Siapa merasakan berkat Tuhan? Tuhan, ada berkat terselubung di balik semua ini. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi. Dan pagi hari ini ada seorang teman lama dari Surabaya, Indonesia. Seorang yang dulu sama-sama memimpin pujian bersama saya di Betani Surabaya. Kita sama hormat, inilah Pak Musa Edi. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Akan menyaksikan bagaimana Tuhan baik. Shalom. Tadi saya begitu memuji Tuhan, saya cuman dapat satu perkataan di dalam pujian itu. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Apakah hari ini saudara masih percaya bahwa engkau punya Tuhan yang besar? Saudara, 2,5 tahun kita mengalami ketakutan, ya, mengalami parno, ya. Kemana-mana takut, bahkan sampai hari ini masih di Indo itu kasih double 2, kadang-kadang 3, kok enggak 4 sekali gitu loh. Ya. Tapi di tengah-tengah pandemi ini justru saya mengalami satu kelimpahan. Amin. Saya tidak pernah meninggalkan perusahaan, saya selalu tiap hari saya tekuni terus. Yang penting keintiman dengan Tuhan. Jangan kejar berkat, tapi engkau dikejar berkat. Karena ketika engkau intim seperti Maria, engkau menjadi kuat. Yang perlu saya saksikan hari ini, satu hal yang saya dapatkan selama 25 tahun, saya itu selalu sakit. Dan sakitnya selalu sama. Sakitnya yaitu batuk. Padahal setelah saya bertobat, saya sudah tidak ngerokok lagi. Tapi 25 tahun itu selalu, ya, sampai saya itu selalu terkenal dengan obat-obat yang saya penuhi. Ya, obat macam-macam, antibiotik macam-macam dari A sampai mahal, saya pernah makan semua. Sampai ke dokter itu 1 minggu bisa sekali, bisa 2 kali. Kalau seorang disuntik kan takut kan? Saya justru dokternya belum periksa, saya sudah lepas celana, saya suntik aja dulu. Tuh ini benar, saudara. Setiap minggu saya selalu sakit. Suatu ketika pada tahun 2019 Desember saya mau ke Iceland bersama keluarga. Saya ke Iceland
tiba-tiba sakit. 2 hari, 3 hari kemudian yang akan datang itu saya harus pergi ke Iceland. Iceland itu bukan dekat tuh, saudara. Perjalanan sampai 17-18 jam sama. Saya kepikiran, saudara. Nervous, takut, gimana. Kalau nanti saya sampai sana sakit, gimana? Saya datang ke satu dokter di Surabaya. Kebetulan juga family. Pak Lukas pasti tahu. Saya datang, aku ini mau berangkat ke Iceland 2-3 hari lagi. Tapi hari ini saya sakit. Sakit apa kamu? Loh, ini tenggorokannya panas sekali. Ya ini radang, saya bilang. Radang. Kok aneh ya? Coba dibuka mulut saya. Dibuka, dia lihat, tidak merah. Kok bisa radang? Dia terus bilang, dia minta dokter ini dokter Kristen. Anak Tuhan, pendeta lagi. Dia bilang, coba aku lihat, buka bajumu, aku mau lihat cek mah, perut. Begitu saya buka, dicek. Wah, ini gasnya itu bukan sedikit, tapi penuh gas. Saya membagikan satu tips ini, saudara. Ya, ketika saya mulai jelas bahwa ketika saya mulai intim dengan Tuhan, dan makin intim dengan Tuhan, segala sakit itu akan dibukakan. Segala obat itu akan dibuang. 25 tahun saya makan, minum obat, antibiotik setiap minggu. Bahkan kalau saya ke Amerika itu bisa bawa 4 antibiotik. 4 set antibiotik. Ke Eropa bisa bawa 5 atau 4. Ke Asia bawa 1 atau 2. Setiap minggu saya mesti bawa. Dan macam-macam, kalau ini tidak kuat saya ganti ini, saya ganti. Saudara, ketika saya intim seperti Maria, saya tahu keintiman itu membuka sesuatu yang terselubung. Dibukakan oleh Tuhan. Jadi hari ini engkau gak usah khawatir. Sampai hari ini sudah bertahun-tahun saya tidak pernah makan antibiotik lagi. Karena saya sudah disembuhkan. Saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu itu, engkau gak usah khawatir. Ya. Pandemi ini membuat orang jadi khawatir. Kenapa kita menjadi khawatir? Takut. Kemana saja takut, ke sini takut. Tetapi Tuhan itu tahu apa yang sedang kau lakukan. Dan ketika hari-hari ini saya bisa mengucap syukur. Ini adalah perjalanan saya ke luar negeri yang pertama kali setelah saya pandemi. Dan yang terjauh. Biasa ke Singapura, ke ini, ke sini. Malaysia, ini yang terjauh. 2,5 tahun saya cuma duduk di rumah, di kantor, tidak pernah melakukan apa-apa. Cuma ke gereja minggu, ada persekutuan, komsel, itu aja yang saya lakukan. Tetapi saya intim dengan Tuhan. Saya bersama istri saya intim dengan Tuhan, bersama anak-anak saya menerima anugerah yang besar. Karena Tuhan itu baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Pak Musa, terima kasih. Sudah aku lihat bagaimana ketika kita intim dengan Tuhan, ketika kita memilih pilihan yang terbaik, maka semua janji Tuhan digenapi. Yang percaya katakan amin. Kesimpulannya, pilihlah yang terpenting di antara yang penting. Pilihlah yang terbaik di antara yang terbaik. Seperti Maria yang telah dia pilih. 4 pilihan terpenting terbaik yang Maria kerjakan. Yang pertama, menikmati keintiman dengan Tuhan. Jangan sampai Anda kosong kering, tapi bangunlah esensi kekristenan sejati, keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, menghidupi perkataan Yesus. Kunyah, simak dengan baik, lakukan. Dan yang ketiga, membangun mezbah bagi Tuhan. Mari letakkan hidupmu di atas mezbah Tuhan. Dan Tuhan akan mencurahkan kemuliaannya. Dan yang keempat, mempercayakan hidupmu kepada Yesus. Bukan hanya percaya, tapi total berserah dan percaya. Siapa mau mempercayakan hidupnya, siapa mau memilih pilihan yang terbaik dalam hidupnya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.